silakan masuk kelas. Ambil posisi tempat duduk masing-masing ya. Mari kita awali dengan doa. Itu satu orang saya minta memimpin kita dalam doa. Silakan duduk. Terima kasih sudah mengikuti kita semua dalam doa. Selanjutnya, mana ke kelas? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua, Pak. Hadir? Hadir semua. Hadir semua. Ya, terima kasih. Jadi harus rajin datang sekolah supaya jadi anak yang pintar. Cek rapian, mulai dari gerak baju itu, gerak baju kuncinya. Kemudian mungkin masih ada yang belum taruh di dalam baju, setelah dalam. Ya sudah, silakan dulu. Terima kasih, silakan dulu. Mari kita tepuk tangan. Baik, anak-anak. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi kelas 5, yaitu tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran 1. Baik, sebelum kita lanjut, saya mau tanya dulu. Yang dimaksud dengan bernapas. Coba, Edo. Proses menghirup udara ke dalam tubuh dan mengeluarkan udara dari dalam tubuh. Iya, tepuk tangan mungkin. Bernapas itu adalah proses menghirup udara ke dalam tubuh dan mengeluarkan udara dari dalam tubuh. Apa yang disampaikan oleh Edo itu benar sekali. Mungkin ada pikiran yang lain? Grace? Proses memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya, tepuk tangan. Pernapas itu adalah proses memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kita praktekkan. Mungkin ada yang bisa
siapa? Sama Patrick. Ya, betul sekali. Patrick tadi menghirup itu gini. Sedangkan mengeluar atau menghembuskan itu, ya begitu ya. Itu proses kita berenang. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, nanti setelah kita membaca bacaan yang berjudul Dayu Berangkat ke Sekolah, anak-anak diharapkan mampu untuk menemukan informasi-informasi di dalam bacaan itu dengan menggunakan kata tanya, apa, kemudian di mana, mengapa, bagaimana, dan kapan. Kemudian selain itu juga kita dapat mengetahui atau memahami apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Baik, sekarang saya minta satu orangnya untuk membaca teks bacaan yang berjudul Dayu Berangkat ke Sekolah. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi berbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar, teman-teman. Pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja. Ajak Siti. Dayu, Siti dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerumunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya, lalu menghirup nafas. Ah, segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan asap kendaraan bermotor menjadi udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernapasan. Ya, tepuk tangan untuk Melani. Baik, berikut mari kita lihat tayangan video berikut ini. Anak-anak dimohon untuk perhatikan sambil memahami apa yang menjadi isi dari video yang ditayangkan. Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya Hidayat Vlog. Makhluk hidup sangat butuh untuk bernafas, khususnya manusia. Bayangkan saja jika kita tidak bisa bernafas, pastinya akan lemas dan bisa menyebabkan manusia itu mengalami kematian. Iya kan teman-teman? Sudah kita ketahui bersama bahwa bernafas adalah proses menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida air. Oksigen yang kita hirup nantinya akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk kepentingan tubuh kita. Waduh, ada banyak asap nih. Kita bisa jadi batuk-batuk. Udara kotor bisa menyebabkan gangguan pernapasan ini, teman-teman. Nah, teman-teman harus tahu apa saja penyebab terjadinya gangguan pernapasan. Yuk cari tahu. Faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat
oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Jadi ayo kita kurangi penggunaan kendaraan bermotor dan juga menanam pohon ya, agar tingkat oksigen udara kita lebih banyak. Sudah paham kan adik-adik? Dari pemaparan penyebab gangguan pernapasan di atas bisa dibuat gagal atau diagram atau juga model tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia seperti gambar berikut. Oke adik-adik, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Baik, anak-anak. Halo. Hai. Halo. Tadi kamu sudah membacakan bacaan yang berjudul Dayu berangkat ke sekolah. Kemudian kamu juga sudah menonton tayangan video tentang faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Baik, sekarang Bapak Guru akan membagikan kamu LKPD. Mengerjakan LKPD ini berdasarkan informasi yang didapat dari bacaan dan juga dari video yang sudah ditayangkan. Ini kerjanya secara mandiri ya. Sudah semua? Sudah. Dari di situ dengar dulu, sebelum kamu kerja dengar dulu. Di situ diminta untuk kamu mengerjakan berdasarkan informasi yang didapat dalam bacaan dan juga hasil dari tayangan video tadi. Jadi di situ diminta misalnya yang dari teks siapa saja yang mengalami batuk batuk. Kemudian mengapa Dayu mengalami batuk batuk. Kemudian bagaimana cara membuat batuk Dayu supaya cepat reda. Lalu berikut yang dari tayangan videonya, apa saja yang menjadi faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia? Silakan kerja, saya kasih waktu 10 menit. Sudah? Sudah? Siapa yang belum? Sudah semua? Sudah. Baik. Jadi sebelum kumpul, saya minta mewakili 2 orang untuk membacakan di depan kelas hasil kerjanya. Silakan.
Melani. Berikut saya akan membacakan hasil kerja saya berdasarkan teks yang dibaca dan video yang ditonton. Informasi yang terkandung dalam teks adalah: siapa yang mengalami batuk-batuk? Jawabannya adalah Dayu. Mengapa Dayu mengalami batuk-batuk? Karena menghirup udara kotor yang sudah tercemar oleh asap kendaraan. Bagaimana cara membuat batuk Dayu menjadi reda? Mereka berteduh di bawah pohon, kemudian Dayu mengandalkan kepalanya lalu menghirup udara yang segar di bawah pohon yang rindang. 3 faktor penyebab gangguan pernapasan yaitu: 1. Faktor fisik. Adanya kelainan terhadap organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan, misalnya pada bayi terlahir dini atau prematur. 2. Faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan. Contohnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. 3. Faktor lingkungan. Lingkungan yang kotor. Contohnya asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Baik, tepuk tangan untuk Melani. Ya, yang lainnya kumpul saja untuk dinilai oleh Bapak Guru. Tunggu situ saja Bapak Gurunya. Baik, sekarang Bapak Guru akan membagi kalian ke dalam kelompok diskusi. Kita bagi dalam 4 kelompok. Dalam kelompok ini kita diskusi bersama bagaimana cara membuat model sederhana alat pernapasan manusia. Apa tujuannya kita membuat model sederhana alat pernapasan manusia ini? Tujuannya nanti adalah supaya kita dapat mengetahui bagaimana cara kerja organ pernapasan itu dalam tubuh kita. Itu tujuannya. Ya. Kemudian untuk itu setiap kelompok itu harus ada koordinatornya, ada ketua kelompok. Ketua kelompoknya masing-masing kelompok itu tentukan 1 orang ketuanya, 1 orang wakil ketua. Dengar. Dari ketua kelompok wakil ketua ini nanti dia yang membagi tugas dalam membuat alat sederhana organ pernapasan manusia. Jadi semua anggota kelompok itu sebentar harus aktif semua. Oleh karena itu koordinator atau ketua kelompoknya bagi tugas secara merata. Tidak boleh ada yang tinggal terima hasil. Mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Nah, anak-anak, jadi untuk mengerjakan ini kita lanjutnya untuk pertemuan besok ya. Besok baru kita lanjutkan untuk kita membuat alat peraga organ pernapasan manusia. Jadi sebentar ini pulang ke rumah kita siapkan dia punya bahan-bahannya. Nanti Bapak Guru akan daftarkan bahan-bahan yang perlu disiapkan oleh anak-anak di rumah masing-masing untuk besok kita memulai membuat alat sederhana organ pernapasan manusia. Baik, untuk hari ini kita sampai di sini dulu. Tetapi sebelum kita tutup, mari kita sama-sama merangkum materi yang kita sudah pelajari bersama pada hari ini. Sudah bisa lihat anak-anak? Ya, jadi mari kita rangkum bersama materi yang kita sudah pelajari hari ini.
Anak-anak sambil dengar, catat, kemudian untuk bisa dipelajari kembali di rumah. Yang pertama, apa saja penyebab gangguan pernapasan pada manusia? Faktor penyebabnya ada 3, yaitu ada faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Itu 3 faktor yang mengganggu organ pernapasan manusia. Nah, kita lihat yang pertama, faktor fisik. Faktor fisik. Dari faktor fisik ini itu terjadi pada adanya kelainan pada organ pernapasan. Dan biasanya ini adalah, contohnya ini kelainan pada organ pernapasan ini pada bayi yang terlahir dini atau bayi lahir prematur. Tahu maksudnya bayi lahir prematur? Yo, siapa yang tahu? Coba. Bayi yang lahirnya tidak pas 9 bulan. Ya, tepuk tangan. Dari prematur itu bayi yang lahir yang belum pas waktunya, sehingga kemungkinan dia punya organ pernapasan di dalam tubuhnya belum terbentuk secara normal. Itu yang menyebabkan ada gangguan pada organ pernapasan. Itu faktor fisik tadi. Jadi ada kelainan sejak lahir. Kemudian yang kedua ada faktor penyakit. Faktor penyakit. Dari penyakit, misalnya yang berkaitan dengan pernapasan, misalnya ada influenza atau flu. Lingkungan. Ya. Penyebab yang ketiga itu faktor lingkungan. Misalnya lingkungan yang kotor, biasanya yaitu akibat asap kendaraan, kemudian asap pabrik, asap rokok. Sehingga asap rokok sangat mempengaruhi sekali gangguan pada organ pernapasan manusia. Oleh karena itu, anak-anak, dari kami ini kan tidak merokok, masih anak-anak. Kalaupun tidak merokok, kalau pulang ke rumah itu jangan selalu duduk dekat dengan orang yang merokok. Apa maksudnya? Supaya asapnya itu jangan masuk ke tubuh kita. Kemudian kamu tidak boleh latih rokok. Ya, itu. Yang berikut, penggunaan kata tanya atau biasa kita sebut itu adeksiva. Seperti contoh apa? Kata tanya apa ini menjelaskan mengenai suatu hal atau suatu benda. Contohnya, apa saja penyebab gangguan pernapasan? Kemudian yang berikut, di mana? Penjelasan di mana ini mengenai tempat. Penggunaan kata tanya di mana ini berkaitan dengan tempat. Contohnya, di mana ilustrasi atau cerita tersebut terjadi? Kemudian yang berikut, kapan? Itu kata tanya yang berkaitan dengan waktu. Kapan kejadian tersebut terjadi? Atau kapan peristiwa tersebut terjadi? Lalu ada kata siapa? Siapa itu untuk menyebut nama orang, jabatan atau pekerja. Misalnya, siapa yang sakit influenza dari ilustrasi tersebut, atau siapa yang batuk-batuk dalam cerita tersebut. Kemudian mengapa? Jadi, mengapa ini adalah kata tanya untuk alasan sebab akibat dalam suatu cerita. Contohnya, mengapa asap pembakaran atau asap kendaraan dapat mengganggu pernapasan manusia?
Selanjutnya saya mau tanya dulu anak-anak, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Kalau sudah menyenangkan, berarti otomatis pembelajarannya bisa tersimpan dalam baik. Sekarang sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita pagi ini. Silakan kita istirahat. Tapi sebelum istirahat, mari kita duduk dengan doa. Satu orang pimpin doa.